Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati dari kelompok Ruwaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruwaya. Ruwaya merupakan satu mata rantai daur hidup bagi ikan untuk menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Studi mengenai ruwaya ikan menurut Kasing tahun 1968 merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan karena dengan mengetahui lingkaran ruwaya, maka akan diketahui daerah di mana stok atau subpopulasi itu hidup. Ruwaya ini mempunyai arti penyesuaian, keyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk eksistensi dan untuk reproduksi spesies. Menurut Cimit tahun 1960 dalam FND 1997, tidak semua ikan melakukan ruwaya. Ada ikan bukan peruwaya, yaitu ikan yang tidak pernah meninggalkan habitatnya. Ikan peruwaya pada waktu tertentu meninggalkan habitatnya untuk melakukan aktivitas tertentu, sehingga ada beberapa spesies ikan mempunyai daerah peruwaya yang berbeda baik secara musiman maupun pada tahapan perkembangan hidup. Beberapa istilah yang berkaitan dengan ruwaya ikan, yaitu yang pertama, amfibiotik, yaitu ikan yang beruwaya dari air laut ke air tawar atau sebaliknya. Yang kedua, holobiotik, ikan yang tidak melakukan ruwaya selama hidupnya, tinggal di air tawar atau air laut saja, namun ada beberapa yang menjadi peruwaya. Yang ketiga, diadrom, yaitu ikan yang melakukan ruwaya untuk berpijah. Yang selanjutnya, yang keempat, ada amfidrom, ikan yang beruwaya untuk mencari makanan. Yang keempat ada amfidrom. Amfidrom itu adalah ikan yang beruwaya untuk mencari makan saja. Yang kelima itu potamodrom. Potamodrom ini adalah ikan yang hidup dan beruwaya di perairan tawar saja, termasuk sungai dan danau. Yang keenam ada oceanodrom. Oceanodrom ini adalah ikan yang hidup di laut dan beruwaya di laut juga. Yang ketujuh ada batidrom. Batidrom ini adalah ikan yang beruwaya di perairan dalam. Dan kedelapan ada brachydrom. Brachydrom ini ikan yang beruwaya di perairan dangkal. Yang kesembilan ada katadrom. Katadrom ini adalah ikan yang beruwaya dari air tawar ke air laut hanya untuk berpijah. Dan yang ke-10 ada anadrom. Anadrom ini adalah ikan yang beruwaya dari laut ke air tawar untuk berpijah. Nah, setelah istilah-istilah di atas, saya akan menjelaskan pembagian ruwaya ikan berdasarkan tujuan pergerakan, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada ikan amfidrom dan diadrom. Ikan diadrom dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu ikan katadrom yang beruwaya dari air tawar ke air laut untuk berpijah, dan ikan anadrom beruwaya dari laut ke air tawar untuk berpijah. Nah, ikan anadrom ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada ikan fluvial, yaitu ikan yang seluruh hidupnya tinggal dalam aliran air dan bilaman berpijah beruwaya pergi ke hulu. Yang kedua ada adfluvial, yaitu tinggal di perairan tenang bila berpijah pergi ke hulu. Nah, ada ikan holobiotik. Nah, dibagi lagi menjadi ikan potamodrom dan oceanodrom. Nah, ikan potamodrom ini terdiri dari ikan lacustrine, adfluvial, dan fluvial. Nah, ikan lacustrine yaitu ikan yang hidupnya di air tenang, terbagi lagi menjadi batidrom dan brachydrom. Nah, ruwaya ikan terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada ruwaya pemijahan, di mana pergerakan ruwaya ikan ke daerah pemijahan itu mengandung tujuan penyesuaian dan keyakinan tempat yang paling menguntungkan untuk perkembangan telur dan larva. Nah, sejak si telur itu dibuahi sampai menetas lalu menjadi larva, merupakan saat yang paling kritis karena pastinya mereka nggak bisa menghindarkan diri dari serangan predator. Nah, salah satu bagian dari ruwaya pemijahan ialah reproductive homing, di mana si ikan itu kembali ke daerah asal ia dilahirkan sebelum mengadakan reproduksi. Nah, ini sangat menentukan untuk kelangsungan hidup individu atau populasi ikan tersebut, serta menambah keberhasilan proses perkawinan, karena sangat memungkinkan bagi mereka pas kembali ke daerah asalnya itu mereka bertemu pasangan sejenis dan melakukan proses reproduksi. Nah, ruwaya pemijahan ikan spesies katadrom pergerakan itu mereka searah dengan arus pada waktu mereka berada di sungai. Tetapi pas mereka udah di laut itu pergerakannya aktif untuk mencapai daerah pemijahan. Nah, contoh ikan yang melakukan ruwaya pemijahan yaitu ada ikan sidat yang terdapat di Eropa ataupun Amerika Serikat. Nah, ikan sidat Eropa atau Anguilla anguilla
Mereka tuh melakukan ruwaya pada bulan Desember sekitar umur dari 9 sampai 12 tahun. Nah, sedangkan ikan-ikan sidat yang hidup dalam kolam atau perairan tertutup, mereka tuh akan keluar mencari sungai yang menuju ke laut. Nah, perjalanan di sungai umumnya mereka melakukannya di malam hari. Makanya tingkah lakunya itu belum banyak diketahui. Nah, selama perjalanan ke tempat pemijahan itu mereka nggak makan. Jadi efek bagi tubuh ikannya sendiri itu mereka jadi kurus, matanya itu makin besar bisa sampai 4 kali lipat, hidungnya makin lancip, warnanya berubah menjadi warna perak, dan garis tengah pada telurnya itu semakin besar. Ikan sidat memijah di laut Sargasso pada bulan November tahun berikutnya. Nah, pemijahan tersebut terjadi pada kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut dengan suhu antara 16 sampai 17 derajat Celcius. Selain di Eropa, ikan sidat juga bisa dijumpai di Jepang, Australia, dan Indonesia. Nah, tapi berpijahnya itu tuh belum diketahui dengan pasti. Ada dugaan ikan sidat di Indonesia berpijah di Samudra Selatan Pulau Jawa. Kenapa bisa ada dugaan itu? Karena berdasarkan ditemukannya larva ikan tersebut di pantai selatan Jawa seperti di Pelabuhan Ratu dan Cilacap. Ikan-ikan dari famili Galaxidae dan Gobiidae yang hidup di sungai juga Catadrom melakukan ruwaya pemijahan pergi ke laut yang tidak jauh dari pantai. Dan di bagian yang dangkal, kelompok ikan belanak baik yang hidupnya di dalam danau atau yang di daerah pantai juga kalau berpijah pergi ke laut yang tidak jauh dari pantai. Lain halnya dengan golongan ikan sebelah yang biasa hidup di bagian yang dangkal kalau akan berpijah beruaya ke bagian dalamnya pantai atau laut tersebut. Ruwaya pemijahan ikan anadrom setelah masuk ke dalam sungai harus menentang arus dan banyak menempuh perjalanan jauh sebelum berpijah dan mencapai daerah perpijahannya. Biasanya pada golongan ini mengadakan pemijahan pada tahun yang sama dengan tahun mulai beruaya. Pada ikan salmon ada 2 macam waktu pemijahan, yaitu ikan keturunan musim dingin dan ikan keturunan musim semi. Masing-masing berbeda. Ketika induknya mendekati ke muara sungai, ikan yang masuk ke muara sungai pada musim semi gonadnya belum masak benar dan akan memijah pada tahun-tahun berikutnya. Menurut David 1986, secara alami ikan Fangasius adalah spesies Anadrome fluvial, dapat beruaya dari daerah perairan estuari melawan arus sejauh 1000 sampai 1200 km. Ikan lacustrin tidak semuanya mengadakan ruwaya pemijahan. Ikan tilapia yang hidup di bagian dalam dari suatu danau melakukan ruwaya pemijahan ke bagian pinggir yang dangkal. Ruwaya ini tidak merupakan gerombolan dan tidak pula musiman. Beberapa kali ikan lacustrin akan beruaya ke pinggir dahulu yang dangkal kalau terjadi peninggian air danau. Sedangkan ikan penghuni danau yang adluvial kalau berpijah akan pergi ke hulu sungai yang masuk ke dalam danau tersebut. Anakannya kelak akan masuk lagi ke dalam danau. Ruwaya demikian biasanya terjadi pada waktu permukaan air sedang tinggi atau pada permukaan musim hujan. Selanjutnya yaitu ada ruwaya ke daerah pembesaran dan pencarian makanan, di mana ruwaya ke daerah pembesaran dan pencarian makanan ini dilakukan oleh anak ikan ataupun oleh ikan dewasa secara vertikal dan horizontal, di mana anak ikan atau larva ikan ini melakukan ruwaya denan secara positif ke daerah pembesaran atau ke daerah pencarian makanan tersebut, di mana denan ini adalah ikan dari daerah pemijahan akan mengikuti arus menuju ke daerah pencarian makanan atau pembesaran. Perlu diketahui, ruwaya ini mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ikan atau survival ikan tersebut demi kelangsungan hidup mereka.
contoh ruaya denan, di mana ruaya ini adalah ruaya ke daerah pembesaran atau ke pencarian makanan, yaitu ada 2 ikan. Yang pertama, ada ikan bandeng dengan nama istilah canos-canos, di mana ikan bandeng ini pada bulan-bulan tertentu akan kita dapati nener-nener di bibir pantai ataupun di tepi pantainya, sehingga diduga ikan bandeng ini memijat sepanjang tahun. Yang kedua, ada larva ikan sidat atau dengan nama lain Leptocephalus, di mana ikan ini secara denan pasif ke pantai air payau, kemudian beruaya ke sungai atau air tawar untuk pencarian makanan ataupun pembesaran ikan tersebut. Perlu kita ketahui juga, pemijahan ikan di sungai biasanya bertepatan dengan mendidihnya permukaan air pada waktu awal musim hujan, di mana telur dan larva ikan-ikan tersebut ditransportasikan ke bagian hilir sungai apabila air telah turun kembali dan larva telah dapat berenang dengan aktif. Selanjutnya, ketika ikan ini sudah berenang dengan aktif, mereka akan beruaya ke daerah untuk pencarian makanan. Serta pinggir danau yang berumput dan tidak dalam merupakan daerah pembesaran anak-anak ikan dan daerah pembesarannya. Dan di sini pinggir danau ini cocok untuk daerah pembesaran anak-anak ikan tersebut. Ikan air tawar dewasa secara aktif mengadakan ruaya ke daerah makanan setelah melakukan pemijahan, kalau ikan itu tidak mati. Selama ruaya, ada ikan yang aktif mengambil makanan dan dapat pula yang tidak. Ikan lakusrin setelah melakukan pemijahan di pinggir danau yang tidak dalam, akan kembali beruraya ke bagian yang lebih dalam. Pada ikan atruvial, setelah berpijak di sungai, akan beruraya kembali ke daerah makanannya, yaitu di danau. Sebagian dari golongan ikan atruvial ini, ada kelompok yang memisahkan diri, berpijak ke sungai yang lain, dan lama-kelamaan, dari kelompok ikan itu akan menjadi subpopulasi. Kenapa? Karena adanya pemutusan gen secara turun-menurun. Pada ikan penghuni yang dalam, ada juga yang melakukan ruaya noktural periodik seperti ikan yang terdapat di laut. Juga ruaya noktural ke daerah makanan di dasar anak sungai yang kecil dan dangkal. Pada pagi hari, ikan-ikan tersebut kembali ke sungai yang besar. Ruaya noktural ke daerah makanan secara reguler juga dilakukan oleh beberapa ikan laut. Hal ini disebabkan karena tempat hidup ikan tersebut pada malam hari kekurangan makanan. Ikan akan beruraya mengikuti makanan yang mengadakan ruaya vertikal pada malam hari. Ikan makerel secara reguler mengikuti kelompok makanannya ke atas dan ke bawah, sedangkan golongan ikan clupea melakukan ruaya ke satu daerah makanan yang baik, kemudian ke tempat yang lain secara reguler. Ruaya pengungsian. Ruaya pengungsian merupakan perpindahan dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Misalnya saja, perpindahan karena jumlah makanan yang terbatas. Untuk terjadinya sebuah perpindahan harus adanya adaptasi. Di Eropa sana terdapat 4 musim. Salah satunya adalah musim dingin atau overwintering. Mustahil bagi semua ikan untuk hidup di musim dingin. Saya mengambil contoh adalah ikan salmon. Ikan salmon tidak bisa hidup pada musim dingin, kecuali ikan salmon akan mencari sungai yang dalam untuk bertahan hidup. Overwintering ini adalah perginya beberapa jenis ikan meninggalkan daerah tempat makannya menuju daerah lain selama musim dingin, yang seringkali terjadi pada musim dingin. Namun sebenarnya ada juga beberapa ikan yang tidak membutuhkan overwintering untuk melengkapi daur hidupnya. Akan tetapi mereka melakukan ruaya overwintering itu untuk menghindari diri dari predator pada musim tersebut, atau merasa tempatnya memang berbahaya, yang dapat menyebabkan kematian pada beberapa jenis ikan tersebut, atau dikhawatirkan terjadi bencana alam, seperti dikhawatirkannya akan terjadi bencana alam. Ruaya pengungsian juga terjadi di daerah tropis, seperti yang terjadi pada ikan-ikan lacustrine.
baik yang di danau maupun yang di rawa, yang seringkali melakukan ruaya pengungsian karena kondisi habitatnya yang buruk. Misalnya, pada permulaan musim kemarau, air yang masuk ke dalam danau ataupun rawa sering masam karena disebabkan oleh banyaknya pembusukan daun-daun ataupun daun-daun tumbuhan, rumput-rumput, dan sebagainya, yang kemudian ikan-ikan lakustrin ini akan meninggalkan danau ataupun rawa yang masam tersebut menuju sungai ataupun saluran pembuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ruaya ikan. Nah, sebelumnya kan udah dibahas mungkin sama teman-teman saya tentang pengertian ruaya, terus macam-macam ruaya. Nah, selain ada macam-macam ruaya, ada juga beberapa hal yang mempengaruhi ruaya ikan. Nah, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi ruaya ikan itu ada dua. Yang pertama ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Nah, faktor dari luar itu misalnya suhu, intensitas cahaya, curah hujan, sama penambahan limbah. Ada juga taksis. Nah, kalau yang dari dalam misalnya hormon ikan tersebut, terus kegiatan adanya osmoregulasi, sama hal-hal lain yang misalnya berhubungan dengan faktor luar tadi. Nah, pertama itu ada taksis. Taksis ini pergerakan yang disebabkan oleh pengaruh faktor luar yang menjadi rangsangan. Nah, faktor taksis sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada alimental taksis atau tropotaksis, terus ada sensori taksis, sama reproduktif taksis. Nah, di tiga taksis tersebut ada beberapa gerakan, ada beberapa gerakan. Nah, gerakan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Nah, misalnya bromotaksis. Nah, bromotaksis ini adalah tropotaksis yang membuat ikan mencari tempat di mana ada makanan melimpah. Nah, di bromotaksis juga itu berkesinambungan dengan adanya termotaksis dan fototaksis. Nah, itu ntar akan saya jelaskan setelah bromotaksis. Dalam hal ini juga ikan buas juga mencari mangsa yang dimana keinginan dari ikan buas itu termasuk juga bromotaksis. Nah, jadi maksud di sini itu ikan buas itu mencari mangsa. Nah, bukan hanya ikan-ikan yang bukan pemangsa aja yang bisa mencari plankton. Nah, ikan-ikan pemangsa juga dapat melakukan bromotaksis ini. Lalu ada branchiotaksis, ditandai oleh kebutuhan ikan-ikan akan oksigen terlarut dalam air. Nah, misalnya pada ikan salmon waktu musim panas mencari ke perairan yang dingin, yang dimana pada perairan dingin tersebut oksigen terlarutnya lebih banyak di dalam air. Lalu ada termotaksis, yaitu terdapat ikan-ikan eutermik yang menyenangi suhu perairan yang tinggi atau rendah. Nah, termotaksis ini demikian sudah dikenal oleh para nelayan. Jadi termotaksis juga merupakan salah satu indikator untuk nelayan-nelayan mencari ikan. Nah, misalnya pada musim panas kan otomatis perairan jadi hangat tuh. Nah, jadi di perairan hangat itu ada ikan apa aja yang berkumpul di perairan hangat tersebut, atau ikan apa aja yang beradaptasi di perairan hangat tersebut. Nah, kalau misalnya musim dingin, misalnya ada ikan apa aja yang ada di perairan tersebut. Nah, contohnya kan tadi ada salmon, karena salmon itu mencari oksigen terlarut yang lebih banyak. Lalu ada fototaksis, dapat ditemukan pada ikan-ikan yang tertarik pada cahaya. Cahaya di sini ada cahaya alami, adapun cahaya buatan. Misalnya kalau cahaya alami itu kayak sinar matahari atau bulan. Nah, kalau cahaya buatan itu misalnya kalau malam-malam nelayan kan misalnya mau nangkap ikan. Nah, dia merangsang para plankton dengan cara menyorotkan lampu ke air, ke laut gitu. Jadi kan lampu itu kan merangsang untuk para plankton berkumpul di sumber cahaya. Nah, otomatis ikan-ikan juga akan berkumpul ke situ untuk mencari makanannya. Ikan juga tertarik pada cahaya ini, sifatnya ada yang fototaksis positif dan ada yang fototaksis negatif. Nah, kalau fototaksis positif ini misalnya contoh ya tadi ikan-ikan itu menghampiri cahaya.
Nah, ada juga yang negatif sebaliknya, jadi ikan tersebut menghindari cahaya, contohnya ikan sidat. Makanya para nelayan mencari ikan sidat itu pada malam hari. Lalu adanya osmotaksis, ini yang ikan itu tertarik oleh bau yang dikeluarkan oleh benda-benda yang terendam di dalam air, terutama yang baik untuk makanan. Misalnya bau yang dikeluarkan oleh darah hewan atau darah manusia. Contohnya kan kita sering dengar tuh kalau hiu itu senang akan mencium bau darah. Nah, biasanya kalau ada darah itu otomatis hiu akan, bila menciumnya otomatis hiu akan menghampiri darah tersebut. Lalu ada halotaksis, yaitu perangsangnya garam-garam terlarut. Nah, misalnya halotaksis ini ditemukan pada ikan-ikan perwaya seperti pada ikan salmon dan sidat. Lalu ada reotaksis. Nah, reotaksis ini pergerakan ikan disebabkan oleh tertarik oleh arus seperti terdapat pada ikan mas dan ikan lele. Sedangkan lalu ada lagi gamotaksis, ialah ikan-ikan betina yang gonadnya masak benar. Jadi gamotaksis ini ialah ikan betina yang gonadnya sudah masak benar. Nah, setelah gonadnya sudah masak benar, otomatis para pejantan itu kalau gonadnya sudah matang itu akan merangsang para pejantan, yang biasanya proses gamotaksis ini terjadi pada musim-musim pemijahan. Adapun faktor luar yang memengaruhi ikan beruaya adalah suhu, intensitas cahaya matahari, air hujan, dan penambahan kualitas air limbah. Untuk suhu, ikan dapat mendeteksi perubahan suhu dengan rangsangan alami melalui penaikan maupun penurunan suhu perairan. Bagi ikan-ikan di wilayah 4 musim, sejak awal musim semi di mana suhu mulai naik, ikan-ikan tersebut akan mulai melakukan persiapan untuk beruaya. Demikian juga ketika akan melakukan ruaya overwintering, di mana perubahan suhu yang besar menjadi tanda dimulainya ruaya. Selain suhu, intensitas cahaya matahari juga menjadi perangsang alami ikan untuk melakukan ruaya, karena adanya ikan yang melakukan ruaya secara vertikal ke daerah yang memiliki banyak makanan. Kemudian air hujan yang menimbulkan arus, perubahan salinitas, dan perubahan tinggi permukaan air juga menjadi rangsangan ikan beruaya. Ikan yang ada di danau maupun rawa akan beruaya ke arah aliran air baru yang berasal dari air hujan. Untuk penambahan kualitas air limbah, bisa mengubah pola ruaya ikan yang beruaya ke hulu sungai pada musim pemijahan di musim semi. Kondisi sungai yang mengandung zat-zat beracun dari pembuangan limbah industri, rumah sakit maupun yang lain dapat menjadi penghalang ikan-ikan yang biasa beruaya ke hulu sungai untuk memijah. Selain 4 faktor sebelumnya, aktivitas kelenjar hormon juga menjadi faktor dalam yang memengaruhi ikan beruaya. Pada musim semi, hormon tiroid akan bekerja merangsang ikan untuk beruaya ketika konsentrasi salinitas ditambah, sehingga ikan akan menjadi lebih menyukai air tawar. Sedangkan pada musim gugur, kelenjar hormon tiroid bekerja menambah kesukaan ikan pada air bersalinitas tinggi. Kulit, ginjal, dan insang merupakan organ yang membantu ikan menyesuaikan tubuh terhadap perubahan salinitas atau osmoregulasi ketika beruaya.